Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Nur Fitri Hairunisa dari kelas 12A akan membahas mengenai Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Ketika lahir, ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin, yaitu sultan yang berkuasa sejak 1593 sampai hari wafatnya yaitu 15 Juni 1639. Beliau adalah penguasa Goa pertama yang muslim. Beliau adalah Raja Goa, yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Syekh Yusuf lahir di Moncongloe, Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi atau 1037 Hijriah. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikau dari Dae Sangri Tasamang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Syed Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Syed Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, ia bersahabat dengan Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirtayasa yang kelak menjadikannya mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Arflaniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Makkah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Baqi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Masa perjuangan. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaing Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Masa pembuangan yang pertama di Sri Lanka. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam sehingga memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India yaitu Syekh Ibrahim Ibnu Mi'an termasuk orang yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jemaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, yaitu Afrika Selatan pada bulan Juli 1692. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Makam dan gelar pahlawan. Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan 23 Mei 1699 pada umur 72 tahun. Jenazah Syekh Yusuf Tajul Khalwati dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil yang pada saat itu berkuasa sekitar 1677 sampai 1709 dan dimakamkan kembali di Lakyung pada April 1705. Syekh Yusuf dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Soeharto dengan SK Presiden Kopres nomor /TK-1995 tanggal 7 Agustus 1995. Pada tahun 2009, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan yaitu Thabo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala di Pretoria, Afrika Selatan.
Ia juga digelari Tuan Kasala Makari Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Karya-karyanya yang pertama yaitu Kaifiyat al-Tasawuf, yang kedua Al-Fawail al-Yusufiyah fi Bayan Tahqiq al-Sufiyah, yang ketiga Hasiyah, yang keempat Kaifiyat al-Mukhi wa al-Itbat bi al-Hadis al-Qudsi, yang kelima An-Nafhatu as-Sailaniyah, yang keenam Kaifiyat al-Zikir, yang ketujuh Jubdad al-Asrar fi Tahqiq Bad Masyarib al-Akhyar, yang kedelapan Taj al-Asrar fi Tahqiq Masrab al-Arifin min al-Istibsar, yang kesembilan Matalib as-Salakin, yang kesepuluh Safinat an-Najah. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.